Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Miracle. Puji Tuhan, malam hari ini kita berjumpa kembali di Virtual Room Miracle TV untuk menyaksikan kesaksian pribadi dari seorang ibu bernama Erika Luhur Prasetyani. Nah, sahabat-sahabat Miracle, seperti biasanya, setiap kesaksian benar-benar menguatkan iman kita, memberkati, dan tentunya luar biasa dapat juga puji Tuhan bisa menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Miracle bisa dibagikan ke grup-grup rohani atau beranda-beranda sahabat Miracle atau grup-grup di media sosial lainnya, di WhatsApp, dimanapun bisa dibagikan agar supaya lebih banyak orang menyaksikan kesaksian pribadi. Nah, sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini Ibu Erika. Mari kita sapa beliau dengan sukacita. Shalom, selamat malam Ibu Erika. Shalom, selamat malam. Apa kabarnya Ibu pada malam hari ini? Luar biasa baik. Haleluya. Seperti biasanya Ibu, izinkan saya untuk membuka dengan doa. Dan saya ajak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersuka cita, kami bersyukur bisa dipertemukan kembali di Miracle TV untuk menyaksikan kesaksian pribadi dari Ibu Erika. Kami berdoa, kami dituntun oleh Roh Kudus, biar kesaksian pada malam hari ini berjalan dengan lancar, dan juga ya Tuhan bisa memuliakan nama Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa baru, menguatkan iman orang percaya. Perangkat yang kami gunakan, kami juga berdoa ya Tuhan berjalan dengan baik dan lancar, termasuk juga koneksi internet. Kami buka program kesaksian pribadi pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Satu firman Tuhan Ibu ya, saya bacakan. Yesaya 25 ayat 1. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Amin. Puji Tuhan ya, firman Tuhan yang luar biasa. Dan seperti biasanya, sahabat-sahabat Miracle, ada 2 poin yang saya ingatkan. Pertama, tujuan Miracle TV memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, Kisah 1 ayat 8. 2, benar agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Ayo sahabat-sahabat Miracle, kita berkomentar untuk menjadi berkat dan bisa mengedukasi banyak orang sehingga program-program Miracle TV senantiasa bisa memuliakan nama Tuhan. Baik, dan informasi bagi yang sahabat-sahabat mau bersaksi, silakan mengisi form kesaksian pribadi. Form ini ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Tinggal diklik linknya dan langsung diarahkan ke Google Form. Lebih praktis, lebih simpel. Atau hubungi WA kami 0852 5721 3655. Puji Tuhan. Sekarang inilah kesempatan kita akan berikan kepada Ibu Erika untuk bersaksi. Ibu bisa memulainya dari awal. Bagaimana sampai Ibu bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ibu. Silakan. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom. Perkenalkan, nama saya Erika. Sementara ini saya berdomisili di Timika, namun akan bergerak pindah ke Nabire minggu depan. Ya, saya mau bersaksi bagaimana Tuhan menjamah hidup saya, bagaimana saya bisa mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya dilahirkan dari seorang Muslim, sebagai seorang Muslim. Saya dibesarkan oleh kakek nenek saya. Mereka, kakek saya Muslim tapi percaya ke kejawen seperti itu ya. Kalau nenek saya jarang lah beribadah seperti itu. Terus sejak saya kecil, saya punya tetangga, karena kakek saya hakim, nenek saya jaksa, jadi kami sering berpindah-pindah. Waktu itu saya ingat saya di Purwokerto, di depan rumah kami itu tempat tinggal suster ya, susteran mereka Katolik, seperti mereka suka ajak saya
sebenarnya ke gereja. Tapi kan namanya anak kecil paling cuma ikut-ikut aja. Lalu pada suatu ketika saya sudah SMP kelas 1, saya dibawa papa saya kembali ke Manokwari waktu itu. Kelas 2 SMP, dalam suatu malam itu saya bermimpi saya masuk di dalam gereja. Gerejanya megah sekali. Gerejanya semuanya terbuat dari emas, lantai, kursi. Saya hanya terkagum-kagum, saya sambil berjalan ke depan, lalu sampai di depan ada buku terbuka, ada suara Rika, baca Matius 6, 9 sampai 13. Keesokan harinya, saya tanya teman di sekolah, apa sih Matius 6, 9 sampai 13 itu? Kebetulan dia bawa Alkitab karena hari itu hari Jumat, hari ibadah kan kalau anak sekolah itu. Dibilang, oh ini nih. Dia tulis, aku tulisin ya di kertas. Isinya ternyata doa Bapa kami. Sejak saat itu sebelum saya mau tidur, saya selalu baca, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lalu saya lipat, saya taruh di samping selip-selipan antara kasur dan tempat tidur itu. Suatu ketika mama saya pas ganti spray nemu kan kertas itu. Saya dipukulin, apa ini sama papa? Saya hanya diam saja, tapi walaupun sudah dibuang, tetap ketika saya akan tidur, saya selalu membaca doa seperti itu, Bapa kami. Dan waktu saya mau masuk SMA, saya diopname. Dokternya udah bilang, ini kritis ya Bu, kalau anak ibu bisa bertahan malam ini, berarti dia bisa melaluinya, dia bertahan, tapi jika tidak, ya tolong diikhlaskan. Saya dengar kata-kata dokter itu. Saya bilang, Tuhan aku belum mau mati. Lalu hari Minggunya, biasa di Manokwari itu di rumah sakit ada yang pendeta keliling begitu. Dia bertanya, kamu mau didoain? Mau. Mama saya bilang, jangan. Tapi pendeta itu tanya lagi, kamu mau didoain? Iya, akhirnya beliau berdoa untuk saya dan puji Tuhan, hari Selasanya saya discharge, saya bisa keluar dari rumah sakit. Saya tidak tahu berapa lama, beberapa waktu, namun ketika itu saya tidur, tengah malam, saya terbangun, saya mendengar suara. Memanggil saya lembut dan berwibawa suaranya. Rika, kamu sudah siap masuk Kristen? Saya jawab, iya. Lalu saya tertidur kembali. Papa saya dosen, jadi di perumahan dosen itu saya datang ke satu tetangga, saya bilang, Om, saya tahu beliau orang yang rajin beribadah, saya bilang, Om, aku mau masuk Kristen. Beliau bertanya, kenapa Rika mau masuk Kristen? Lalu saya bercerita, akhirnya saya dibimbing untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada adik saya yang kecil, langsung pulang laporan sama papa. Jadi ketika saya sampai di rumah, papa saya langsung hajar saya, kan langsung dipukul, diseret, dicambuk pakai ikat pinggang. Saya sekolah tuh dengan betis memar-memar seperti itu kan. Sama papa saya, akhirnya saya dikembaliin ke Jawa ke nenek saya. Beliau berpesan jangan disekolahin di sekolah yang unggulan, karena nenek saya waktu itu mau masukkan saya juga di sekolah Katolik kan. Jangan supaya dia nggak jadi Kristen seperti itu. Tapi kerinduan saya tetap ada untuk Tuhan begitu. Berjalannya waktu saya keterima di UGM, saya punya teman-teman banyak kan, otomatis dari berbagai macam suku begitu kan. Saya bilang gini sama teman saya yang Kristen, ajak aku dong ke gereja. Kamu beneran mau ke gereja? Iya, aku mau ke gereja. Saya ingat waktu itu Paskah, itu pertama kali saya masuk ke gereja ibadah subuh di GKI Gejayan. Betapa damai hati saya. Lalu sejak saat itu saya sering ibadah di gereja, ikut teman-teman di gereja sampai saya memutuskan untuk menerima Tuhan, saya baptis. Keluarga saya masih belum tahu. Dulu zamannya Walkman kan, jadi saya suka dengar lagu rohani di situ. Pas saya pulang setiap akhir minggu gitu, tahu-tahu tante saya dengar, kok kamu setel lagu Kristen? Di situ mereka sudah mulai curiga. Sampai akhirnya lama-lama saya mengaku, ya saya sudah jadi Kristen, saya sudah dibaptis. Sejak saat itu mulai saya disiksa lagi.
itu sekitar tahun 2003. Saya diseret, saya dipukul, bahkan tante saya bilang, darahmu itu kalau tante curahkan halal buat tante. Saya terus terang mengalami tekanan psikis, lelah waktu itu karena harus bolak-balik kan ke Jogja, Solo, karena nenek saya waktu itu udah pindah di Solo. Jogja, Solo, saya capek. Saya menggerutu, semua keuangan ditransfer ke tante saya nggak boleh pegang uang, saya benar-benar dibatasi. Saya bilang ke penatua gereja, ini bagaimana? Saya keadaannya seperti ini. Mereka bilang, ya udah, kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati aja. Kamu pura-pura masuk Islam lagi aja. Kamu butuh bayar SPP loh. Siapa yang mau bayarin SPP kamu? Karena saya diberi nasihat seperti itu, saya bilang, ya sudah, gitu kan. Akhirnya saya pura-pura lagi, saya mengucap syahadat lagi, gitu. Namun hati saya itu nggak damai sejahtera. Setiap hari saya nangis. Saya dipaksa sholat, tapi hanya bisa mengikuti gerakannya. Waktu itu lagi booming lagunya Tracy Trinita yang ku mau cinta Yesus selamanya. Saya sholat, tapi hati saya menangis. Saya cuma bisa bilang, ku mau cinta Yesus selamanya. Tuhan, aku nggak tahu bagaimana. Waktu mau balik ke Jogja, saya minta uang kan untuk naik kereta. Sebenarnya rumah dengan stasiun itu tinggal nyebrang jalan, tapi karena saya menggerutu, saya bilang, Tuhan, aku capek, aku kayak begini, aku dipukulin terus, aku dimarah-marahin terus, aku bunuh diri aja ya. Nah, kan aku kesayangannya mereka, aku cucu pertama, mereka tuh paling sayang sama aku, biarin, kalau aku mati biar mereka menyesal. Saya menggerutu sampai akhirnya stasiun itu lewat jauh gitu loh. Saya putuskan, oke lah, saya kalau gitu naik ini aja deh, naik bis aja. Saya ke terminal akhirnya. Kalau saya duduk, saya naik bis patas, biasanya kalau bis patas kan nunggu waktu keberangkatan aja. Jadi saya bilang, Tuhan, aku mau duduk ya di sini, aku nggak mau ada yang nemenin, pokoknya aku mau mikir, aku mau bunuh diri pakai silet, aku mau bunuh diri pakai gantung diri, atau aku mau minum racun, pokoknya jangan ada yang duduk ya di sebelahku. Nggak lama kemudian ada pengamen masuk, pengamen naik, terus dia bilang, Shalom, selamat siang, dengan prolognya. Saya lihat, kok ngomongnya Shalom, saya lihat hanya ada beberapa kepala, dan itu tertutup semua peci dengan jilbab begitu. Kepala aku doang nih yang nggak ada tutupnya. Lalu dia bilang, ya sambil menemani, mengisi waktu, saya akan menyanyikan lagu. Lalu pengamen itu bernyanyi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak akan tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak akan tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saya bilang, Tuhan, aku nggak jadi bunuh diri. Aku mau melayani Engkau aja. Ketika pengamen itu turun, saya cari, saya nggak dapat gitu kan. Akhirnya saya ke Jogja, hari Minggu, pas weekendnya saya memutuskan saya nggak akan pulang ke Solo, saya mau ibadah, tapi saya tidak beribadah di gereja saya sebelumnya, saya beribadah tempat lain. Lalu hamba Tuhan yang di gereja itu bilang, siapa yang mau melayani Tuhan, daftar aja ya, katanya, hubungi sekretariat. Lalu saya datang, Pak, saya mau melayani Tuhan. Mau melayani Tuhan apa? Saya nggak tahu, pokoknya saya mau melayani Tuhan aja. Oh, oke. Lalu diminta nomor handphone saya, kamu tunggu aja ya telepon. Oh, baik. Waktu itu saya bilang, oke, baik, saya bilang. Saya menunggu sekitar 1 bulan, 1 siang, tiba-tiba ditelepon, oke, kamu kemasi baju kamu ya, sekarang kamu pergi sekolah misi. Sejak saat itu saya melayani Tuhan. Hubungan dengan papa saya benar-benar menganggap saya mati. Semuanya di-cut, semuanya dilepas, nggak boleh ada yang berkomunikasi dengan saya. Sampai akhirnya mama saya sekitaran tahun 2008 kontak saya, ayo dong kamu pulang. Dibujuk akhirnya saya pulang, tapi ternyata ya itu hanya untuk mengikat saya. Saya nggak boleh ibadah di gereja, saya nggak boleh melayani, apalagi terlebih lagi kan seperti itu. Sampai pada akhirnya mereka, udah kamu nikah aja.
Ya saya nggak mau waktu itu kan, nggak, saya nggak mau. Kebetulan tahun 2013 papa mau berangkat ke Belanda, jadi saya harus sama mama harus ke Manokwari balik. Saya ingat sekali itu saya mau ulang tahun, saya bilang, "Tuhan, aku rindu ingin melayani Engkau lagi, tapi Engkau tahu Tuhan, aku nggak bisa ke gereja." Karena papa sudah memberi ultimatum, "Kamu nggak boleh ada Alkitab, nggak boleh nyanyi lagu rohani." Sebelum papa saya sholat jam 4:30 ke masjid beliau, saya harus sudah baca Alkitab jam 4, gelap-gelapan. Di situ saya, oke, karena nggak boleh baca Alkitab, nggak boleh ada Alkitab secara fisik, tahun itu zamannya BB, jadi saya baca Alkitab elektronik di BB. Sebelum papa berangkat, saya sudah baca firman Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, aku rindu melayani Engkau. Bagaimana caranya Tuhan aku melayani Engkau? Aku nggak bisa ke gereja." 3 hari kemudian Tuhan jawab. Datang seorang ibu, bilang sama mama, "Bagaimana? Boleh nggak Rika ngajar di PAUD?" Akhirnya saya ngajar di PAUD, dan semua orang akhirnya tahu. Yang Kristen dulu mengira ketika saya kembali ke Manokwari, saya sudah kembali Muslim. Yang Muslim pun seperti itu, mengiranya saya sudah kembali Muslim. Mereka semuanya gempar. Mulai lagi saya diteror, saya persekusi waktu itu karena saya juga sudah ngambil sekolah lagi di kampus. Mereka mencoba mempermalukan saya, kan biasa semester 1 pasti ada pelajaran agama kan. Tahu-tahu itu ada seorang ibu, bukan dosen sebenarnya, hanya suaminya dosen. Nanya, masuk kelas tiba-tiba di kelas Muslim. "Mana Erika?" "Oh, Kak Erika ada di kelas sebelah." "Loh, dia kan Muslim." "Enggak, setahu kami Kak Erika Kristen." Nah, sejak saat itu juga banyak surat masuk di bawah celah-celah pintu, disindir. Ya, pokoknya mereka berusaha menekan saya. Apalagi sejak saat itu kan papa saya sudah berangkat ke Belanda kan. Saya nggak tahu, saya bilang, "Tuhan, ini aku harus bagaimana?" Tapi Tuhan itu baik. Tuhan mengirimkan orang tua lain untuk saya yang benar-benar mengayomi, yang benar-benar membawa saya semakin kuat di dalam Tuhan. Papa saya penelitian, papa saya kembali, dan karena mereka setiap saat papa dapat laporan begitu dari teman-temannya, papa bilang, "Oke, papa kasih kamu pilihan. Kamu masih mau tetap Kristen atau kamu masih mau jadi anak papa? Kalau kamu mau jadi anak papa, berarti kamu harus kembali Muslim. Kita ini seperti radio yang berbeda frekuensi, kita nggak akan pernah ketemu. Tapi kalau kamu tetap mau jadi Kristen, papa akan anggap kamu mati." Dan kata-kata itu ditepati sama papa sampai saat ini. Papa benar-benar nganggap saya mati, semuanya diblokir, adik-adik saya pun tidak boleh berkomunikasi dengan saya. Apa yang saya lakukan ketika saya merindukan orang tua saya hanya bisa melihat dari kejauhan. Terakhir saya ketemu papa saya bulan Desember 2021, ya hanya bisa melihat dari jauh, seperti itu. Nggak bisa, bahkan ketika papa saya melihat saya pun, beliau buang muka, begitu kan. Satu kerinduan saya ingin papa, mama, adik-adik bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami bisa bersama-sama beribadah. Demikian kesaksian saya kembalikan kepada Bapak Frankie. Wow, luar biasa. Saya masih sedang menikmati ya. Saya pikir, waduh, ini benar-benar dahsyat ini ceritanya ini. Tiba-tiba demikian selesai. Tidak apa-apa. Kesaksian yang sangat menguatkan. Masih banyak sebenarnya, banyak Ya. yang Tuhan tolong. Tapi kan ini saya menceritakan bagaimana Tuhan, saya bisa menerima Tuhan ya. Kalau mau dipikir, aduh Tuhan tuh terlalu luar Mungkin biasa sampai bisa, saya pun kalau masih ada amazed. kesaksian lain, bisa ditambah Iya, sedikit, tidak apa-apa. Ibu, bisa tambah jadi sedikit, tidak apa-apa. sebelum saya berangkat ke Manokwari 2013 itu, saya punya pacar. Sebenarnya kami berencana untuk menikah. Dia Kristen dari lahir, tapi dia bilang, "Kamu nggak boleh melayani Tuhan lagi ya, kamu di rumah aja, nggak boleh," gitu kan ya. Ya itu, saya cukupi kebutuhan kamu, namun ya itu, saya bilang, "Tuhan," saya dalam pesawat waktu itu karena kami juga LDR kan, saya
dia di Banjarmasin, saya di Jogja. Saya bilang, Tuhan, aku hidup seperti ini, Tuhan. Aku secara finansial aku melimpah, tapi hatiku kosong, Tuhan. Jikalau Engkau berkehendak, Tuhan, untuk aku melayani Engkau, nggak apa-apa. Tuhan, kalau aku harus kembali ke Papua, nggak apa-apa. Ke pedalaman pun saya nggak apa-apa, Tuhan. Karena secara manusia saya berpikir, ya udah deh, nggak apa-apa. Papa dosen, Papa rajin ke masjid, nanti Papa ditekan sama orang-orang gitu kan, kanan kiri. Ini kok anaknya ke gereja gitu. Ya nggak apa-apa deh, saya di pedalaman. Jarak beberapa waktu, Tuhan nggak langsung jawab. Saya ingat itu sekitaran bulan Juni Juli. Terus tahu-tahu om saya meninggal. Saya balik, kamu bantu tante urus rumah makan, karena kami banyak, keluarga kami juga rata-rata punya rumah makan, punya bakery begitu kan. Oke, saya balik. Terus karena papa mau berangkat ke Belanda, saya disuruh balik lagi. Selama ngurus rumah makan itu, saya kan masih tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan, tapi aku sama dia udah 5 tahun. Tuhan, gimana? Tuhan bilang, bukan dia. Aku sudah menyediakan yang jauh lebih baik. Tapi udah 5 tahun, Tuhan. Bukan dia. Aku sudah menyediakan yang lebih baik. Sampai ketika saya masak, ada audible. Aku bisa memelihara engkau. Iya Tuhan, akhirnya saya putus. Itu makanya saya juga kaget. Sebenarnya saya disuruh balik ke Manokwari. Itu sesuatu yang di luar, benar-benar di luar dugaan saya, kembali ke Manokwari. Ya, dan benar-benar Tuhan itu jawab, mulai melayani lagi. Tuhan itu selalu taruh saya pelayanan anak. Jadi sejak papa berangkat, saya melayani anak-anak, kadang di pedalaman, ya nggak dalam-dalam banget, mungkin yang jarak perjalanannya antara 2-3 jam, PP itu 4-5 jam gitu ke rumah. Namun di situ benar-benar sukacita. Dan saya merasakan ketika papa tidak memberi saya nafkah gitu ya, saya benar-benar bergantung sama Tuhan. Bahkan hal yang kecil pun Tuhan itu sediakan gitu. Pakaian dalam atau apapun, saya nggak pernah berkekurangan. Benar-benar yang Tuhan itu, Tuhan kok begitu ajaib di dalam kehidupanku. Makanya saya nggak tega. Papa saya sampai bilang, Papa beliin mobil baru deh. Tapi saya balik, saya bilang gini, nggak usah deh Pak, nggak usah dibeliin mobil baru, nggak apa-apa. Buat saya, kalau Tuhan mau juga bisa aja kasih saya mobil atau apapun sih. Apa sih yang kurang dalam hidup saya? Memang pergumulan saya, satu sisi, saya pengen dekat dengan orang tua saya. Namun, satu sisi, saya tidak bisa mengkhianati Tuhan. Kasihnya selama ini terlalu besar saya rasakan untuk saya. Kalau disuruh milih mana, ya udah deh, nggak apa-apa, saya pilih Tuhan. Kalau saya percaya ketika satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Walaupun sampai saat ini saya masih menunggu. Saya sudah 22 tahun ikut Tuhan, dan saya masih menunggu melihat keajaiban papa mama saya. Kalau yang bungsu saya percaya, adik saya yang bungsu karena sekolah di Singapura, masuk sekolah Katolik, saya percaya firman Tuhan sudah ditanamkan. Siapa yang menyiram dan siapa yang akan menuai, saya nggak tahu, tapi saya percaya pasti firman itu bertumbuh. Ya, itu sih pergumulan saya sampai saat ini, dan saya percaya Tuhan bekerja. Semuanya baik. Saya percaya, walaupun saat ini saya belum bisa melihat papa dan mama saya, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti itu. Ya, baik ya. Kesaksian yang sungguh memberikan kita inspirasi. Kita berikan kemuliaan dulu kepada Tuhan ya. Luar biasa. Ya, kita tentunya berharap dan kita sama-sama berdoa, Ibu Erika, yang terbaik tentunya buat keluarga Ibu ya. Tapi malam ini saya juga belajar bahwa betapa luar biasa pujian rohani itu ya, dari pujian. Memang benar, Ibu mengalami mimpi waktu masih kelas 2 SMP itu. Dengan mimpi Ibu dibilang untuk membaca Matius berapa Bu? 6:9-13. Iya, dan itu adalah doa Bapa kami ya. Di dalam mimpi itu Ibu juga melihat gereja yang terbuat dari emas. Dan selain mimpi yang Ibu mulai ya jatuh hati dari mimpi itu, tapi Ibu juga pernah satu masa
mau mengakhiri hidup ibu ya, di mana ibu berada dalam bus kalau tidak salah, atau kereta api tadi ya, dalam bus ya. Ya. Tetapi karena pujian yang ibu dengar itu luar biasa ya, sampai bisa merubah. Hanya pujian itu bisa merubah hati yang luka, jiwa yang remuk. Betapa besar kuasa Tuhan yang menjamah hati ibu sampai bisa merubahnya. Luar biasa, Tuhan sangat menyayangi ya ibu, karena memang rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan keselamatan ibu ya. Dan kita yakin dan percaya sampai saat ini, tentunya itulah bukti dari benar-benar Tuhan mengasihi kita semua. Nah, kalau boleh, tadi saya mendengar ibu menyanyikan pujiannya. Suara ibu bagus sekali ya, saya dengar ya, luar biasa. Apa ibu sering juga memimpin atau mengisi di acara di gereja sebagai worship leader mungkin, atau singers? Enggak, saya sepertinya spesialis khusus di sekolah minggu atau rumah singgah. Ya, sama saja ya. Ibu suara itu juga talenta bagus. Nah, sebelum mungkin kita bergeser ke teman-teman di Zoom, bolehkah saya meminta sekali lagi ibu menyanyikan satu buah pujian? Karena pujian ini yang merubah ibu ya. Mungkin kalau tanpa ada pujian, akhir cerita bisa berbeda. Nah, bisakah nyanyikan pujian yang lain yang ibu rasakan sangat memberkati ibu? Silakan ibu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Iya, sebab Tuhan menopang tangannya, iya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Amin. Baik, Ibu Erika, kita bergeser ke teman-teman di Zoom, karena ada beberapa yang hadir pada malam hari ini. Kita kasih kesempatan, barangkali mereka ingin berbagi dengan kita pada malam hari ini lewat firman Tuhan, atau pertanyaan-pertanyaan yang lain. Baik, sahabat-sahabat Miracle, silakan hidupkan mic dan kameranya jika ingin berpartisipasi pada malam hari ini. Silakan. Shalom, selamat malam Bapak Royanto Situmorang. Betul Pak? Ya, selamat malam Pak Franky. Shalom. Shalom, selamat malam Pak. Ya, boleh Pak Royanto kameranya di posisi horizontal Pak, bisa? Jadi diputar sekitar 45 derajat ya. Iya. Jadi posisi handphone Bapak jangan vertikal, tapi posisi tidur atau horizontal. Baik, luar biasa. Begitu Pak, benar. Silakan Pak, bisa memperkenalkan diri dulu Pak, dan berada di mana sebelum Bapak ingin berpartisipasi. Silakan. Ya, shalom, selamat malam kepada semua anak Tuhan. Ya, perkenalkan nama saya Penginjil Royanto Situmorang, Gembala Sidang dari GPI Gereja Pentakosta Indonesia, Sidang Sungai Bahar 1, yang berada di Provinsi Jambi, Kecamatan Sungai Bahar Tengah, Kabupaten Muara Jambi. Dan saya adalah salah satu teman yang ada di grup Miracle Room, yang adminnya Ibu Ruth. Dan kita juga pelayanan kita kemarin yang meminta bantuan untuk Alkitab yang jumlahnya kurang lebih sekitar 100 buah Pak. Demikian Pak. Oh iya, saya sekarang ingat ya Pak Royanto. Puji Tuhan. Wow, luar biasa Pak Gembala ya. Jadi itu aja Pak,
Atau ada yang mau Bapak tanyakan kepada Ibu Erika tentang kesaksian dari beliau pada malam hari ini? Karena kesaksiannya luar biasa ya. Kita mendengar bagaimana sampai Tuhan memilih ibu ini. Karena mungkin secara manusia, ya Bu ya, Ibu tidak pernah terpikir untuk masuk Kristen, ikut Yesus ya. Siapa itu? Ibu tidak tahu. Dulu saya benci, Pak. Nah, dulu benci ya. Jadi kan Ibu, Dulu benci karena kan ditanamkan memang ya seperti itu. Jadi iya. pasti masuk neraka. Ha, Nah, tapi sekarang saya jatuh cinta setengah mati. betul, betul. Tetapi fakta yang terjadi karena Ibu ya akhirnya mengikut karena Tuhan memilih Ibu, tetapi fakta yang Ibu alami dengan keluarga kan tidak seindah atau apa yang Ibu harapkan. Padahal kan bukan mau-maunya Ibu. Tuhan yang pilih Ibu. Tetapi respon keluarga ini, ya mungkin sampai saat ini Ibu katakan Ibu masih rindu agar satu keluarga pun juga diselamatkan. Nah, bagaimana Pak Royanto? Adakah Bapak ingin berbagi dengan Ibu Erika sekedar untuk menguatkan beliau atau berbagi pengalaman? Silakan Pak. Ya, puji Tuhan. Yang pastinya Tuhan sebenarnya sudah punya pilihannya sendiri, kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, bahkan firman Tuhan juga berkata bahwa Dia telah mengenal kita Amin. sejak di dalam kandungan ibu kita, bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau kita mau melihat ke sana bagaimana Allah mempunyai rancangan yang luar biasa dan pilihan yang juga luar biasa kepada anak-anaknya. Dan memang Tuhan mengizinkan kita dilahirkan dari suku yang berbeda ataupun dengan kepercayaan yang berbeda. Tapi pada akhirnya Tuhan menangkap, Tuhan membawa kepada rancangannya, gitu. Sehingga tidak satu kebetulan juga kalau kasih karunia Tuhan kepada ibu kita Erika ya, wah itu luar biasa itu pilihan Tuhan yang luar biasa. Ya, kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ibu boleh dipanggil, dipilih dan ditetapkan sebagai milik kepunyaannya. Dan hebatnya lagi, justru sebagai alat kesaksian Tuhan yang akan menjangkau banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan nantinya. Begitu. Amin. Jadi buat Ibu Erika ya, semangat sukacitanya harus tetap menyala dalam Tuhan kan. Api Kristus, api Pentakostanya tetap terus menyala dalam Tuhan. Kalau saya pribadi sih, saya memang lahir dari keluarga Kristen, tetapi kekristenan kami itu bukanlah kekristenan yang sungguh-sungguh lah, seperti itu bisa dibilang. Karena memang orang tua, keluarga kita, saya sendiri, bapak dan mama itu bukanlah keluarga yang baik-baik saja, tetapi katakanlah keluarga broken home, ya, keluarga yang tidak baik. Sehingga kami sendiri pun, walaupun kami pun orang-orang Kristen, tetapi untuk mengenal kekristenan yang sesungguhnya itu nggak paham, Pak, nggak paham, Bu. Kita nggak paham gitu. Tetapi justru Tuhan mengadakan pemulihan setelah saya gagal dari cita-cita saya gitu. Apa yang saya ingin capai ketika ingin menjadi polisi, tentara gitu. Tapi pada akhirnya saya gagal, dan di kegagalan saya itulah saya bisa mengenal kasih Tuhan. Saya bisa mengenal kasih Kristus gitu. Ya kalau mau diceritakan butuh waktu yang sangat lama sih sebenarnya ya. Baik. Sehingga pada akhirnya menjadi seorang pelayan Tuhan, tetapi menjadi seorang pelayan yang sungguh-sungguh lah itu Pak, bisa dibilang setelah mama saya meninggal lah, setelah mama meninggal gitu. Sehingga saya mengerti betapa ya luar biasa kasih Tuhan itu, ya sangat luar biasa. Jadi kita sekarang ini bergerak juga bagaimana orang lain juga merasakan bagaimana kasih Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan, ya pilihan Tuhan kepada semua kita sih sebenarnya ya. Kasih karunia Tuhan juga kepada semua orang. Tetapi barang siapa yang mau merespon, barang siapa yang mau menerima, ya itulah yang akan menerima keselamatan yang dari Tuhan, kan begitu. Baik, terima kasih ya Pak Gembala. Ya, tapi terakhir Pak. Bagikan satu ayat firman Tuhan. Apa saja firman Tuhan yang Bapak bisa bagikan sebagai kekuatan juga kepada Ibu Erika ya. Nah, Bapak bisa mungkin melihat-lihat dulu ayat firman Tuhan yang bisa dibagikan kepada Ibu Erika dan mungkin kepada kita semua pada malam hari ini. Saya juga masih ada pertanyaan kepada Ibu Erika ya. Tetapi setelah
dengan Baik. Pak Gembala memberikan firman Tuhan. Baik. Silakan Pak. Baik. Baik, firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Ya, mungkin lebih lengkapnya dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, Roma 6 ayat 11 sampai dengan 13. Baik. Demikian firman Tuhan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, puji Tuhan. Amin. Ya. Puji Tuhan. Sebagai senjata kebenaran, ya, sebagai senjata kebenaran. Tubuh yang sama, ya, tubuh yang sama, tangan yang sama, mata yang sama, mulut yang sama, telinga yang sama, yang dulu kita pergunakan untuk hal-hal yang jahat, untuk hal-hal yang tidak baik, dengan berbagai-bagai perbuatan daging, keinginan nafsu, keinginan mata, dan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita mengecap kasih karunia Tuhan, dipanggil sebagai anaknya, dipanggil sebagai milik kepunyaannya, yang dimateraikan melalui kuasa perjanjian, ya, melalui darah anak domba Allah, dan juga melalui kuasa Roh Kudusnya, sehingga tubuh yang sama itu pula lah mengalami kelahiran baru dan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga kalau saya dulu Pak, basicnya Pak, tangan saya ini suka berantem Pak, latar belakangnya suka berantem, karena saya juga guru pencaksilat di organisasi terbesar, organisasi persaudaraan sejati terapi. Jadi ada banyak tanda ya di kepala saya, kalau bisa dilihat di sini, di kepala, bagian belakang, tangan, ada di tangan. Legasi ya, legasi, peninggalan-peninggalan. Iya, ya. Itu. Jadi memang tapi puji Tuhan ya, puji Tuhan, Tuhan kembali mengubahkan, memulihkan, sehingga tubuh, tangan yang sama, semua panca indera saya itu saya pergunakan sebagai senjata-senjata Tuhan, sebagai alat kemuliaan Tuhan untuk menjangkau sebanyak mungkin jiwa. Apalagi hari-hari ini adalah hari terakhir waktu Tuhan yang tidak lama lagi. Kalau satu ayat lagi, satu firman Tuhan yang boleh saya akan bagikan. Baik. Dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-8. Ya. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ya, jadi haleluya. Jadi memang ya, kita menentukan ketika kita dipanggil, ketika kita dipilih sebagai anak Tuhan, sebagai milik kepunyaannya, maka kita punya tanggung jawab yang besar menjadi saksi Tuhan, menjadi alat Tuhan. Saya percaya Ibu kami Erika Prasetya, ya, dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa, pasti tetap bisa maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Amin. Wow, terima kasih ya. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhannya dahsyat pada malam hari ini. Terima kasih Pak Gembala ya, sudah berbagi dengan kita pada malam hari ini, dan juga sudah memberkati kita dengan firman Tuhannya. Amin. Iya, kita kembali ke Ibu Erika. Sebelum saya bergeser ke teman-teman yang ada di Zoom lainnya. Nah Bu, kita penasaran ya. Ibu kan waktu itu sempat mau mengakhiri hidup Ibu. Seperti kebanyakan orang, ketika dia mengalami permasalahan, pergumulan yang hebat di dalam hidupnya, dia kecewa dan ingin mengambil jalan pintas. Waktu Ibu mendengar musik rohani, lagu itu, sebenarnya apa yang Ibu rasakan sampai kok bisa Ibu berubah pikiran ya? Apa yang Ibu pikirkan pertama kali sampai Ibu merasa bahwa
Wah, ini salah. This is not right. Saya harus berubah dan bangkit kembali. Nah, apa yang Ibu rasakan saat itu? Iya, karena waktu itu kan eh, gereja nggak bisa nolong. Ini seperti ini, saya merasa ditinggalkan benar-benar sendirian ya. Jadi ketika saya mendengar lagu itu, iya benar, Tuhan. Saya dalam kondisi jatuh, tertatih, nggak tahu lah udah sampai di dasar mungkin ya. Tapi di situ saya merasa, buat saya ya pengamen itu malaikat yang Tuhan kirim bahwa ini loh, aku ada di sini, aku nggak pernah meninggalkan kamu sendiri. Aku yang angkat kamu, Ya. aku yang akan memelihara kamu, aku yang akan menjagai kamu. Di situ makanya saya bilang, iya Tuhan, aku akan melayani Engkau, aku mau melayani Engkau. Karena saya waktu itu belum terlibat pelayanan, ya saya masih baru ya. Waktu itu jadi saya benar-benar, iya Tuhan, semua boleh terjadi, tapi saya percaya Tuhan beserta dengan saya. Tuhan selalu Amin. menolong saya. Amin. Itu yang membuat saya berubah. Iya, timingnya benar-benar pas, Bu ya. Ibu justru Iya. berdoa meminta hal yang aneh-aneh, yang lain ya. Tetapi Tuhan kasih justru seorang pengamen untuk mengangkat kembali Ibu bangkit ya. Luar biasa. Nah, Bu, puji Tuhan. Kalau itu yang Ibu yang rasakan, kita yakin dan percaya dengan apa yang Ibu alami itu juga pasti akan memberkati banyak orang di luar sana. Sahabat-sahabat Miracle yang sedang menyaksikan dan mengalami pergumulan kurang lebih seperti Ibu Erika pernah alami, jangan lupa sahabat-sahabat Miracle untuk nyanyikan lagu-lagu rohani, pujian-pujian dahsyat, karena dalam pujian itu Tuhan bertahta, luar biasa ya, bisa memulihkan jiwa yang remuk pun bisa dipulihkan. Nah, setelah Ibu bangkit kembali menerima Tuhan, pergumulan tidak selesai. Iya Bu, banyak kan pergumulan jadi masalah-masalah juga datang silih berganti termasuk keluarga. Nah, apakah Ibu pernah berpikir, wah kalau seperti ini mendingan saya balik lagi begitu ya, untuk apa saya ikut kepada Tuhan Yesus tetapi pergumulan sama saja seperti dulu. Apakah pernah Ibu terpikir seperti itu? Enggak, karena saya merasa terlalu banyak ya Tuhan tolong saya gitu. Setiap saya mau mengalami kejadian sesuatu, pasti Tuhan sudah ingatkan lewat firman-Nya. Jadi saya sama sekali tidak terpikir untuk saya kembali ke kepercayaan saya yang lama. Tidak ada sukacita yang lebih besar selain bisa menerima dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Haleluya. Yes, that's the right answer. Itu sukacita. Semua orang punya masalah, apapun Bu ya, tetapi saya suka jawaban Ibu. Tidak ada sukacita di dalam, tidak ada hanya ada sukacita di dalam Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Dan karena rasa sukacita itu, damai, rasa tenang itu membuat kita bisa menang dengan pergumulan yang kita hadapi. Luar biasa, dahsyat. Kita sekarang Bu beralih ke teman yang lain di Zoom. Barangkali mereka juga ingin berbagi dengan kita pada malam hari ini. Silakan, ada Pak Gernison dan ada Pak Bambang juga ya. Ya, silakan. Hidupkan mic dan kameranya. Shalom, selamat malam Pak Gernison. Apa kabar? Baik, Pak. Amin. Silakan Pak. Shalom Ibu Rika. Shalom. Ibu, saya tadi di awal-awal ada sibuk sedikit, jadi kurang dengar. Tapi saya mau bertanya yang ada di kesaksian Ibu, mohon ditegaskan kembali peristiwa yang Tuhan nyatakan kepada Ibu pada saat itu, yang Tuhan perintahkan Ibu baca Matius 6 pasal 6 ayat 9 sampai 13. Bagaimana sih peristiwa yang sebenarnya itu, Bu? Dan bagaimana Ibu mengetahui itu Tuhan? Saya nggak tahu itu Tuhan atau apa, karena benar-benar mimpi di dalam masuk dalam gereja ya, semuanya emas dan saya cuma terpana, wah lantainya emas, kursinya emas, dan saya cuma jalan sampai di depan, ada buku yang terbuka, suara yang saya dengar, Rika baca Matius 6, 9 sampai 13. Ya, saya bangun,
Saya nggak tahu, saya nggak punya Alkitab ya. Saya tanya sama teman saya. Sebenarnya bukan teman juga sih, musuh sebenarnya. Tapi saat itu saya sering berkelahi saya dengan dia. Tapi saat saya tanya, apa sih itu? Dan dia buka begitu. Ini loh, dia tuliskan. Ya musuh Roh karena ibu, ya. Roh ibu yang ke sana ya, dibawa ya. mungkin mungkin. Dan Iya setelah Bu, saya benar. jadi Kristen baru saya baca Alkitab kan, otomatis kita kan baca firman Tuhan. Oh iya ya, ternyata Iya. seperti Samuel waktu dipanggil, karena saya dipanggil juga, Rika, kamu udah siap belum masuk Kristen? Saya jawab, iya. Oh iya ya, Samuel juga dipanggil Samuel. Oh ya, di situ saya percaya, iya, itu Tuhan yang panggil saya, karena dia panggil nama saya, Rika. Orang-orang di sekolah panggil saya Erika, begitu kan. Hanya orang yang benar-benar dekat dengan saya, orang di rumah saya yang panggil saya Rika. Seperti itu. Jadi Ibu benar-benar melihat bahwa jalan itu terbuat dari emas Ibu ya? Iya, di dalam gereja ya, dalam gerejanya itu semuanya emas, lantainya emas, kursinya emas, semuanya emas. Iya. Tuhan menggambarkan apa saja suka-suka Dia karena Dia Maha Kuasa ya. Saya senang mendengar pernyataan Ibu itu. Terlalu banyak yang Tuhan buat bagi saya, yang Tuhan tolong saya, terlalu banyak. Saya bangga sekali mendengar kata-kata itu. Tanpa kita sadari, kita pun sebenarnya banyak mengalami pertolongan Tuhan, termasuk saya sendiri. Eh, dan Tuhan melakukan apa saja sesuai dengan keinginan Dia kepada Ibu. Ibu, saya mau bertanya, sampai sekarang Ibu sudah melayani di mana, Bu? Di GBI ya, yang pasti. Saat ini saya semenjak pandemi ini ya, karena saya juga baru di Timika, saya masuk di GBI Mawar Saron, mungkin salah satu cabangnya Pak Niko gitu kan, Rayon 2 masuknya. Tapi saya belum masuk di dalam pelayanan gereja, belum, cuma saya bantu di pelayanan di Pos PI untuk anak-anak, untuk mereka bisa ibadah sekolah minggu seperti itu. Oh, sudah pelayanan juga itu, bagus itu, luar biasa. Iya, terima kasih Ibu pelayanannya, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Selamat Iya. malam. Terima kasih Bung Baik. Franky. Sama-sama. Terima kasih Pak Gernison sudah bertanya dan berpartisipasi pada malam hari ini. Baik, kita bergeser kepada Pak Bambang. Pak Bambang mau bertanya Pak, berbagi, silakan hidupkan mic dan kameranya Pak. Shalom, selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Franky. Iya. Selamat malam Bu Rika. Shalom. 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 Silakan Pak. Iya, saya mendengarkan kesaksian Bu Rika ini luar biasa sekali. Tadinya saya ingin mendengarkan sampai 2 jam, tapi dengan luar biasa Ibu menyampaikan dengan bahasa yang sangat lugas. Dalam bahasa Indonesia itu sangat efektif dan efisien, luar biasa. Kesaksian Ibu sungguh memotivasi kami dalam berbahasa yang baik dan benar, ringkas, padat, efektif. Dan saya ingin bertanya sebetulnya, ketika Ibu dari non-Kristen, terus kemudian mau ingin mengikut Yesus, itu sempat dicambuk. Pada saat itu perasaan Ibu gimana? Monggo. Terus terang ya, waktu itu Papa awalnya gini ya, mukulnya kayak orang main tenis gitu tuh, karena beliau suka main tenis gitu. Ya pertama sakit, tapi lama-lama pas dicambuk udah nggak sakit lagi, jadi udah kayak nggak ngerasain apa-apa aja. Ada perasaan ingin semacam putus asa atau berbalik kembali karena pukulan, karena sesuatu yang sakit itu kan juga mengena di hati juga. Enggak. Luar biasa. Saya yakin Pak Franky, saya ingin menyampaikan 2 ayat dari 1 Tesalonika 5 ayat 19 dan 20. Janganlah padamkan roh dan janganlah rendah nubuat-nubuat. Luar biasa Ibu tadi menjalankan kehidupan
dan sangat setia, sangat taat, sangat memperhatikan suara-suara yang tidak mudah untuk mendengarkan suara-suara yang bisa membangkitkan Ibu. Terima kasih Pak Franky, selamat malam, salam buat Ibu Rika, selamat bertugas Baik. di ladang Tuhan, dan yang sedang menguning dan siap untuk dituai. Amin. Terima kasih Baik. Pak Franky. Sama-sama Pak, terima kasih juga ya sudah berbagi dan memberkati kita semua dengan firman Tuhan. Terima kasih Pak Bambang, Tuhan Yesus memberkati, luar biasa. Amin. Benar, saya setuju dengan Pak Bambang tadi katakan kesaksian dengan lugas, dengan kata-kata yang efisien, tetapi memberkati kita luar Efisien. biasa ya, presisi, kena sasaran. Dan malam ini kita semua belajar. Banyak sekali kita belajar ya. Kalau kita mendengar setiap kesaksian, setiap malam memberikan kita edukasi yang berbeda. Meskipun semua intinya sama, bahwa di dalam Tuhan hanya ada keselamatan, tidak ada yang lain. Di dalam Tuhan ada sukacita, damai sejahtera, tidak ada yang lain. Tetapi dari proses kehidupan seseorang yang berbeda-beda membuat kita belajar. Kenapa? Karena barangkali sahabat-sahabat yang menonton memiliki permasalahan yang sama dengan orang yang sedang bersaksi pada malam hari ini. Oleh sebab itu, ceritanya selalu berbeda, tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Tapi Dibuat-buat. kita belajar. Ya, bagi yang Tidak ada yang dibuat-buat. berputus asa, merasa bahwa dunia ini sudah terputar balik atau gimana, tidak ada harapan, Tuhan sudah tidak ada atau bagaimana, jangan sampai mengambil langkah yang salah. Ya, apalagi kita yang sudah benar-benar mengenal Tuhan. Seperti tadi Ibu Erika saksikan di dalam bus dengan pujian luar biasa, bisa mengubah. Pujian berapa lama? Palingan juga 2 menit, tapi luar biasa. Langsung berubah, mungkin dari dendam kita, marah kita yang kita simpan itu sudah mungkin berhari-hari, berminggu-minggu. Kalau bukan Tuhan yang lawat hati kita, itu siapa? Tidak mungkin manusia mampu berbuat hal itu. Itu impossible ya, mustahil. Coba aja kalau orang lagi marah, orang lagi nafsu, orang lagi emosi, terus tambah orang bicara, pasti tambah marah. Kecuali Tuhan yang jamah. Karena perbuatan tangan Tuhan itu berbeda. Perbuatan Adi Kodrati itu berbeda. Makanya orang-orang yang pulih, saya belajar, orang-orang yang pulih dari jamahan Tuhan, militannya luar biasa. 2 kali pertanyaan. Saya bertanya, apakah Ibu pernah merasa kecewa mau berbalik? Pertanyaan kedua ditanyakan oleh Pak Bambang. Apakah Ibu merasa kecewa dan mau berbalik? Karena pernah merasa sakit kan? Dipukul? Jawabannya dengan pasti tidak. Karena Tuhan yang jamah ya. Beda kalau manusia. Dan janji Tuhan tidak sama seperti janji dengan manusia. Janji Tuhan ya dan amin. Dan itu yang ditunjukkan kepada kehidupan Ibu Erika. Luar biasa Ibu, setia dalam pelayanan Ibu, semangat terus, dan keluarga Ibu diberkati luar biasa. Kita yakin dan percaya, satu saat nanti dengan otoritas tangan Tuhan, keluarga yang Ibu rindukan dipulihkan, pasti dipulihkan ya. Baik, Amin. karena kita sudah mendengar 3 dari partisipan malam hari ini, kita akan menutup sesi kesaksian pada malam hari ini Ibu Erika. Tapi saya mau kasih kesempatan terakhir ke Ibu untuk memberikan kesimpulan singkat sebagai closing statement dari kesaksian Ibu, barangkali akan menguatkan sekali lagi bagi mereka yang mendengarnya. Silakan Ibu. Bagi saya, Tuhan terlalu baik. Apa yang diambil dari saya, keluarga saya, tapi Tuhan tidak meninggalkan saya yatim piatu. Apapun yang terjadi, Dia selalu bersama-sama dengan saya. Terima kasih. Amin. Haleluya. Tadi saya sudah mau akhiri ya, tapi setelah saya menengok ke kanan, wow, ada hamba Tuhan yang baru bergabung dengan kita pada malam hari ini, yang tidak mungkin kita lewati. Ya, hamba Tuhan Lalu Pausen. Silakan Pak Lalu, bisa hidupkan mic dan kameranya. Silakan Pak. Wah, ini Lombok Departemen Penginjilan.
Luar biasa, ini namanya dahsyat terus ini diganti-ganti ini ya. Yes. Ini mantap Hey, ini. shalom Shalom, alaihim, shalom, luar Pak. biasa. Tuhan Yesus baik, Amin. dahsyat. Iya, Pak Franky, mohon maaf beberapa malam saya tidak bisa bergabung karena suatu dan hal. Ya, tapi iya tidak apa-apa. saya bersyukur sekali malam hari ini bisa bergabung sekalipun di Amin. penghujung akhir. Ya, untuk maksudnya, tapi saya menyimak tadi luar biasa sekali ya. Ya, dari kesaksian beliau Ya. disuruh baca doa Bapa kami itu luar biasa sekali. Ya, karena saya percaya bahwa kita sebagai orang-orang percaya itu dikasih jaminan, Pak Franky. Ya, Ya. makanya saya belajar kalau kita berani percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ada jaminan yang Allah berikan kepada setiap kita. Ya, Dia memberikan jaminan keselamatan. Ya, Dia memberikan jaminan jawaban doa. Itu penting Amin. buat kita sebagai orang-orang percaya. Ya, saya tadi mendengar dari Ibu bagaimana ya punya keyakinan yang kuat bahwa Allah yang disembah di dalam pribadi Yesus itu Allah yang setia. Ya, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam sedetik pun firman Tuhan katakan. Bahkan kita dikasih jaminan pengampunan dosa. Ya, Amin. dikasih jaminan keselamatan, terus jaminan jawaban doa, dikasih jaminan pengampunan, ya bahkan jaminan kemenangan Allah berikan kepada setiap kita. Bahkan Allah memberikan jaminan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini yang saya sangat syukuri sekali Pak Franky, dari statement terakhir tadi beliau juga luar biasa sekali ya. Ya. Bagaimana ayo kita sebagai orang-orang percaya jangan pernah ragukan Tuhan. Ya, percayalah bahwa rancangan Tuhan itu selalu mendatangkan yang terbaik buat kita. Amin. Ya, rancangan Tuhan itu bukan Setuju. seperti rancangan manusia. Ya, rancangan Tuhan itu selalu memberikan yang indah buat setiap kita anak-anaknya. Yang paling penting ayo belajar untuk berani percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia sudah memberikan jaminan keselamatan, ya, jaminan jawaban doa, jaminan pengampunan, jaminan kemenangan Dia berikan kepada setiap kita. Ya, saya diingatkan di dalam 1 Korintus 15 ayat ke-57 Pak Franky, di sana dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir, lakukan aja bagian kita. Karena saya percaya Tuhan pasti melakukan bagiannya dalam kehidupan setiap kita. Ya, Ibu terima kasih banyak ya. Saya tadi mau panggil Ibu Yani atau Ibu, saya biasa kalau orang panggil yang terakhir ya. Tadi Ibu dipanggil siapa ya tadi Pak Franky ya? Ibu Erika. Ibu Erika ya, berarti Iya. awal yang dipakai ya. Ya, Ibu Iya. Erika terima kasih banyak. Ya, saya percaya kita dari latar belakang yang sama. Ya, saya dari Muslim juga, saya dari orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan panggil saya itu saya ingat sekali. Ya, dulu kalau Anda disuruh baca di dalam Matius 6 itu, saya dulu malah hanya suara aja yang saya dengar. Ya, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Itu bukan suara Tuhan yang saya dengar, tapi suara ibu saya, almarhum ibu saya. Bayangin ibu saya orang Islam, itu pengajar Al-Quran, ya, beliau yang mengajar kami di kampung itu, beliau mengajar kami tentang membaca tajwid, membaca Al-Quran. Makanya sejak umur 4-5 tahun itu saya udah banyak hafal berapa juz Al-Quran. Karena sejak kecil sudah didoktrin harus baca. Makanya saya juga mengajar kepada anak-anak saya sejak kecil, ayo baca, renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, bagikan Yes. firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Itu yang membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Saya sering katakan, ya karena kita sudah menerima jaminan ini, ayo lakukan bagian kita. Ya, saya sering katakan, apakah keselamatan itu bisa hilang? Ya, saya berani bilang bisa hilang kalau kita tidak bertanggung jawab dengan keselamatan yang Allah sudah berikan kepada setiap kita. Makanya saya percaya bahwa firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Ya, tadi saya bilang sama jemaat yang kami layani, ya selama mungkin kalian berpikir, oh saya pernah jatuh dalam dosa, tapi kalau kalian datang minta ampun sama Tuhan, kalian pasti diampuni. Yang paling penting, ayo komitmen. Ya, tetap bersandar sama Tuhan, tetap berserah sama Tuhan. Selama kalian tidak menghujat Roh Kudus, ya tidak menyalibkan Tuhan untuk kesekian kali dalam kehidupan saudara, saya percaya saudara pasti menikmati jaminan yang Allah sudah sediakan. Jaminan keselamatan, jaminan jawaban doa, jaminan pengampunan, jaminan kemenangan, bahkan jaminan penyertaan Tuhan itu pasti menjadi bagian kehidupan setiap kita. Ibu Erika, terima kasih banyak ya, sepintas meskipun di penghujung akhir acara saya bisa masuk, tapi saya sangat diberkati sekali dengan apa yang Ibu sampaikan. Ya, seperti yang Pak Franky katakan tadi itu, Ibu sangat mengedukasi kami. Ya, kesaksian yang sederhana tapi betul-betul
Itu dari pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan saya Amin. percaya, seperti yang saya sering katakan, kalau kita mau menikmati berkat itu ada 3 kuncinya. Ya, kita harus menjadikan hidup kita saluran berkat buat orang lain, saksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain, dan jadikan hidup kita di mesbah Tuhan. Maka Amin. saya percaya seperti yang Ibu saksikan tadi itu, kita pasti menikmati anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan memenuhi kehidupan setiap kita. Wow, luar biasa sekali. Haleluya. Pak Franky, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ini Sama-sama, di Pak. penghujung akhir acara, tapi saya tapi betul kuat sekali di hati saya tadi itu. Ayo kita sebagai orang-orang percaya ini yang sudah percaya dan berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan 5 jaminan dasar, ini penting buat kita renungkan ya. Jaminan keselamatan, jaminan jawaban doa, jaminan kemenangan, jaminan pengampunan dosa, jaminan penyertaan Tuhan, ini menjadi bagian hidup setiap kita. Itu kepastian yang mutlak. Ya, itu bukan mudah-mudahan, tapi pasti ya dan amin. Itu yang kita bisa nikmati dalam kehidupan kita. Makanya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan itu, ya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu 5 jaminan yang Allah berikan Amin. kepada setiap kita, yang harus kita syukuri, yang harus bukan hanya kita nikmati sendiri, tapi harus kita bagikan itu kepada orang lain, supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Dahsyat Yes. sekali. Amin. Ibu, terima Baik. kasih banyak Ibu Erika. Salam dari Lombok. Ya, Salam dari tim. Semangatnya. terima kasih ya, Pak Lalu. Luar Tetap semangat biasa. Ibu Erika ya. Iya, Tuhan Yesus meskipun sangat mengasihi Ibu. Ya, kita siap untuk Amin. maju bersama-sama untuk memperluas kerajaan Allah dimanapun kita berada. Ya, Amin. Ibu yang ada di Papua, ayo dimanapun kita berada, ayo jadikan hidup kita di saluran berkat buat orang lain. Ya, saksikan kebaikan Tuhan ya kepada banyak orang. Dan saya percaya ketika kita menjadikan hidup kita di mesbah Tuhan, wow, nama Tuhan pasti dipermuliakan. Dan hadirat Amin. Tuhan memenuhi kehidupan setiap kita. Dahsyat. Baik, terima kasih ya, Tuhan Yesus Pak memberkati. Lalu. Tuhan Pak Yesus Franky, mohon memberkati. izin. Iya, oke Pak. Luar biasa firman Tuhan dari Pak Lalu pada malam hari ini, benar-benar meneguhkan ya kesaksiannya dari Ibu Erika. Luar biasa. Dan tadi sudah closing statement ya oleh Ibu Erika, dan sekarang doa tutup mungkin saya bisa tanya kepada Pak Roy. Pak Roy, apakah bisa pimpin Pak dalam doa tutup Pak? Jika boleh, bisa hidupkan kembali mic dan kameranya Pak Roy untuk menutup kita Pak dengan doa Pak. Bisa Pak Roy? Baik, Iya. baik Pak, baik Pak, baik. Silakan Pak Roy, mungkin Pak Roy ingin tambahkan sedikit, tidak apa-apa, dan langsung ditutup Pak dengan doa. Silakan. Baik, tambahan dari saya pribadi, saya bersyukur kalau memang beberapa hari sudah berminggu yang lalu juga Ibu Ruth sampaikan supaya saya harus bergabung, tapi memang mohon maaf karena memang situasi pelayanan kita dan penginjilan kita, pada akhirnya hari ini saya bisa bergabung. Puji Tuhan. Ya, salam kenal Amin. dengan semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, baik juga kepada Bapak kami, Bapak Franky. Terima kasih untuk perhatian, kebaikan yang sudah kami terima juga, dengar bahwa akan ada bantuan untuk kita juga boleh menerima Alkitab, dan untuk itu saya harapkan agar amanat agung Tuhan, yaitu Injil Kerajaan Allah ini akan disebarkan kepada banyak jiwa di hari-hari yang terakhir, di waktu-waktu Tuhan yang tidak lama lagi akan datang. Tetap semangat, tetap menyala dalam Tuhan. Demikian yang boleh kami tambahkan sedikit, dan mari kita seluruh para hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk kita boleh bersama-sama berdoa. Segala puji-pujian, hormat, dan syukur bagi nama Bapa, Yesus Tuhan, dan Roh Kudus. Kami berterima kasih Tuhan, oleh karena kasih, karunia, dan kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami, para anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang pilihan-Mu Bapa, yang Kau persatukan kami dari berbagai latar belakang, keadaan masa lalu kami Tuhan, sehingga kami boleh dipertemukan melalui kasih karunia Allah sebagai orang-orang pilihan Tuhan untuk menjadi saksi dan alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang Maha Baik. Biarlah Tuhan
program daripada penyebaran Injil Kerajaan Allah ini Tuhan, melalui media sosial, dan juga Bapak media-media kami yang ada grup di pada Miracle ini Tuhan, boleh terus tersebar, tersiar, sehingga akan banyak jiwa-jiwa yang mendengar dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang Maha Baik. Kami percaya ketika apa yang kami lakukan dan ketika apa yang boleh kami Bapak kerjakan bagi kemuliaan Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami sebagai penolong dan jaminan satu-satunya. Berkati ibu kami Tuhan, Erika Prasetyani. Terima kasih untuk panggilan dan pilihan-Mu kepada anak-Mu. Pakailah dia di masa waktu selama masih ada dalam hidup ini Tuhan, untuk boleh Bapak menjadi berkat bagi banyak jiwa. Demikian juga Pak Prengki dan para hamba Tuhan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, bahkan juga yang ada kami dengar di luar negeri. Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus, sehingga akan terus Bapak Surgawi, Injil Kerajaan Allah ini akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih ya Pak Roy atas doa tutupnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan Ya, Bapak. Ibu Terima kasih. Erika, saya juga mewakili Miracle TV mengucapkan terima kasih atas waktunya, kesediaan Ibu. Salam buat keluarga, tetap semangat dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sahabat-sahabat Miracle, akhirnya sampai di sini dulu sesi kesaksian pada malam hari ini, dan kita akan kembali live hari Kamis, karena besok Rabu kita ada doa. Tapi jangan khawatir, hari Kamis, hari Jumat, kita sudah siapkan tamu-tamu luar biasa yang akan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, bye-bye. Shalom. Iya. Terima kasih. Terima kasih ya Ibu Erika. Iya, Sama-sama. oke, bisa di-lift Bu, tidak apa-apa ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya, sahabat-sahabat.